Yesus Itu yang kan kau menurutmu, ikuti itu bukan adalah otakmu. Kau itu yang sibilisis. Bukan. iblis. Yesus Kau yang anak mengikuti. Maria itu bukan dia yang disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yesus anak Maria tidak pernah Dia bukan dikutuk Tuhan, Yang tapi dia mengambil kutuk manusia di kayu salib. Itu maumu, tapi nggak bisa. Kata Tuhan, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ayo. Mengambil kutuk manusia di kayu salib. Dia tidak pernah terkutuk, tetapi dia mengambil kutuk manusia. Generasi. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah, khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullah subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membahas sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan akhir semua ya yang sangat luar biasa seru nih kaum muslimin ya. Nah, karena lawannya ini ya agak santun kan. Jadi ya beliau ini agak santai gitu. Tidak frontal ya. Baik kaum muslimin, agak tak berlama-lama, demikian videonya. Di Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi apa yang telah aku sampaikan kepada kalian, agar hidupmu lanjut. Jangan kau tambah. Berarti tidak perlu masuk Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Tetapi Paulus menambah-nambahkan ajaran itu. Inilah yang dimaksud di Petrus 2. 2 Petrus 2. Seangkatan. Demikian juga di tengah-tengah kamu ada guru-guru palsu. Di mana Paulus disebut guru? Di dalam Kisah Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa guru. Di antaranya adalah Saulus. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai goa. Tadi orang sesama dengan Yesus, sekarang goa. Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 30. Bahwa iblis telah datang, penguasa dunia telah datang. Dan dia dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dari goa. Mari kita buktikan. Ketika Maria minggu pagi dia ke mana? Ke kuburan. Kuburannya seperti apa? Berbentuk goa atau tidak? Berbentuk goa. Milik siapa? Yusuf Arimatea. Mendorong pintu goa itu lalu masuk ke dalam. Apakah ada dia temui makhluk di dalamnya? Ada. Berupa apa? Berupa apa yang Anda ucapkan. Iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Ada sosok yang dijumpai oleh Maria ngaku malaikat. Habis itu apa? Lahirlah agama Kristen dari malaikat yang rupa-rupanya adalah iblis tadi. Jadi semua pesan Yesus kembali kepada Kristen. Karena sejatinya kesimpulannya adalah orang-orang Yahudi diminta waspada kepada orang-orang Kristen. Karena orang Kristen ini bukan domba. Yang disebut domba, Bung, Yeremia 50 nomor 17, itu hanya gelar kepada Bani Yakub. Kristen bukan Bani Yakub, tapi nyamar-nyamar seperti domba. Ngaku-ngaku domba. Bagaimana mungkin domba makan daging babi? Domba itu makannya rumput, bukan daging babi. Tapi Kristen mengaku domba, namun makan babi. Orang Yahudi nggak makan babi karena mereka domba. Kalian makan babi, berarti kalian adalah serigala yang menggunakan mantel tertuliskan domba gitu loh. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, kalau Anda berbicara 2 Petrus 2 itu adalah tamparan keras untuk Kristen. Anda berbicara tentang apapun tentang nabi palsu, Matius 7, Matius 15, itu semuanya berbicara tentang orang Kristen. Kan orang Kristen ini ngaku-ngaku pengikut, tapi bukan pengikut.
Mereka penyembah, sedangkan Yesus tidak datang untuk disembah. Yesus datang untuk diikuti saja. Apa itu? Menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan mendudukkan dirinya sebagai Mesias, utusan Tuhan bagi Bani Israel. Ente siapa, saudara? Ente Kristen, apa hubungannya dengan Yesus? Tak ada. Sedikit pun tak ada. Seujung kuku pun antara anak Maria dengan Kristen itu tak ada. Jangankan Kristen, wanita Samaria yang datang kepada Yesus minta tolong, tolong sembuhkan anakku. Usir dia. Dari tadi dia mengikuti kita teriak-teriak. Endingnya apa? Tidak patut roti yang dipersiapkan untuk anak-anak diberikan kepada anjing. Apa kata wanita itu? Harusnya dibilang gini, jangan gitu dong, masa kau bilang kita anjing? Jangan dong Yesus, kita kan manusia sama seperti kamu. Tapi apa kata wanita itu? Benar Tuan. Tapi bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Apa kata Yesus? Besar imanmu ibu. Maksudnya apa itu? Engkau mengiyakan kalau kau memang anjing. Jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Berubah enggak ibu itu menjadi domba? Enggak. Anaknya cuma sembuh memang. Ya sebagai tabib wajar dia sembuhkan. Tapi untuk menjadi pengikut enggak bisa. Baca dalil selanjutnya. Wanita itu jadi pengikut Yesus. Jadi kalau orang yang sesama Yesus bukan Bani Israel aja disebut anjing, lalu kalian ini disebut Bani apa kira-kira? Begitu saudara cara belajarnya dengan baik. Silakan. Bang Doni silakan. Bahasa lembutnya itu Bani Asu, silakan Bang. Ya tadi. Tapi di dalam 2 Petrus 2 itu memang apa? Disebut ini. Apa tuh? Ya. Disebut asu memang situ Bang. Tapi maaf, itu tulisan dalam kitab saudara. Ya, jadi tadi untuk klarifikasi malaikat yang ada waktu ketemu sama Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Tadi di surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 97 ya. An-Nahl ayat 102 gitu. Berarti ini katakan Nabi Muhammad siapa menjadi musuh Jibril padahal dia lain telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu. Oke. Berarti ini kan bukan si Nabi Muhammad langsung yang ataupun Nabi malaikat Jibril sendiri yang ngomong akulah Jibril gitu kan, aku disuruh misalkan. Oh, itu berarti menambah-nambahi Bang. Malaikat Jibril berarti menambah-nambahi. Ya, coba gini. Berarti semuanya itu masih sebenarnya adalah asumsi atau persepsi ya, persepsi lah ya. Kok asumsi? Sekarang begini, pola yang muncul ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 adalah benar jika aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi maka penghibur itu tidak datang. Tetapi apabila penghibur itu datang, maka dia akan memuliakan aku, sebab dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Ya, Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa Bang menurut saudara? Kalau Roh Kudus ini bukan malaikat, dia adalah Roh Allah sendiri yang Allah masukkan kepada kita. Lah, terus kenapa dia nggak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Karena udah kayak misalkan saya mau berbicara jahat, tapi tiba-tiba bukan saya yang berucap, saya seperti dikendalikan, cuman nggak dikendalikan. Ini asumsi atau apa ini? Kalau itu sih, kalau saya rasa sih bukan asumsi. Nah, Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Itu asumsi. Oh, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Waktu Yesus ngomong, itu adalah Bapa Sang Pencipta yang bicara sama dia langsung. Nah, berarti dia nggak bebas berbicara kan? Ada yang mengendalikan dia. Karena ada rohnya kan, kita sama-sama tahu. Iya, ada yang mengendalikan dia kan? Iya, kita kan sama-sama tahu Isa itu kan dari roh. Iya, ada yang mengendalikan. Ada yang mengendalikan, ada yang mengendalikan. Iya. Nah, ada yang mengontrol. Roh Kudus ini juga ada yang mengendalikan. Tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi dari apa yang didengar itu yang disampaikan. Tetapi dari apa yang didengar ya dari Bapa. Nah, awalnya berarti kalau Bapa tidak memerintahkan dia memperkenalkan dirinya, akulah Roh Kudus, apakah dia mau menambahkan perkenalan seperti itu? Masalahnya beda Pak. Bagaimana? Kok beda? Yang Bapak Zuma barusan bilang itu adalah Roh Kudus, yang saya tanyakan adalah malaikat. Lah, Roh Kudus itu adalah malaikat itu.
bukan Tuhan, itu malaikat. Iya, Roh Kudus kalau di dalam ajaran kami di Kristen, Roh Kudus itu asalnya dari Tuhan, bukan malaikat. Karena kan dari kami kan, kalau kami itu Trinitas berlaku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu masih satu kesatuan, bukan malaikat. Malaikat beda Oh, lagi. itu kelirunya itu di situ. Ya, beda entitas itu, Pak. Kelirunya itu di situ karena Roh Kudus itu bukan Tuhan, Roh Kudus itu makhluk. Loh, Roh Kudus itu yang tadi saya bilang, itu entitas sama dengan Tuhan. Karena Kata siapa? Coba tunjukkan di mana dalilnya Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Paling dari gereja. Coba. Ya coba. Kalau saya bukan apologet gitu kan, hanya saya Iya, adalah. tapi berarti Anda cuma menafsirkan, berarti Anda cuma omon-omon. Kalau malaikat Jibril itu adalah Roh Kudus. Sekarang saya tanya, ada berapa sosok yang datang kepada Maria? Satu, malaikat Jibril, malaikat Gabriel. Malaikat Gabriel. Roh Kudus? Bukan Roh Kudus. Roh Kudus nggak datang? Pada zamannya Maria itu, waktu dia diberitakan akan mendapat kehamilan, itu belum dicurahkan Roh Kudus. Baru malaikat yang jadi perantara. Malaikat Iya. yang menjadi perantara. Yang datang kepada Maria itu ada berapa oknum yang datang? Malaikat Gabriel itu kan Roh di Kudus rumahnya, gimana? bukan di goa, itu di rumahnya datangnya malaikat itu. Kalau yang Bapak tadi bilang sempat ada malaikat waktu Maria datang mengunjungi kubur Yesus di dalam yang mana itu adalah goa, yaitu bukan goa, Pak. Itu adalah, ya memang mungkin bahasanya di Indonesia kalau Ai menerjemahkannya goa, tapi itu adalah kuburan. Lah kalau kuburan itu bukan begitu modelnya. Kuburan kok bisa sampai 100 orang masuk ke dalam? Ah, dari mana 100 orang, Pak? Itu kan kuburannya Yesus itu kan cuma gua kecil dengan ditutup batu. Kok gua Batu yang kecil? besar. Gimana Iya. bisa mengatakan gua kecil sementara Maria masuk ke dalamnya? Maria satu orang, lalu 100 Dia orang menemukan ada orang di dalam, ada orang duduk di situ. Lalu dia menengok ke belakang, dikira itu 2 orang, penjaga berarti. kebun. Iya, nggak sampai 100 orang, Pak. Itu nggak sampai 100 orang. Iya, paling tidak dia berbentuk goa kan? Berbentuk goa. Ya, Yesus cuman itu dikuburkan di goa, bukan di dalam iya, kubur. itu bukan goa yang benar-benar ya kita Kata datang siapa kalau bukan? misalkan kita ke Israel, Kata kan siapa banyak bukan goa. goa? Kata siapa? Itu jelas-jelas goa. Goa milik Yusuf Arimatea. Iya, tapi kan peruntukannya adalah kuburan, bukan Ya itu goa. dia bahaya. Itulah yang Anda katakan tadi goa. Yang benar itu di situ. Yang keluar dari kubur goa mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, itulah yang iblis. Nah, kalau jadi saya tambahin satu lagi, Pak, Kak Zuma. Jadi kalau dari saya sih, iman Kristen itu terbentuk pertama kan dari hari di mana Yesus itu bangkit. Itu itu bagus, tepuk tangan. Ada yang bilang itu kan dongeng gitu kan ya. Bukan dongeng, itu betulan, itu iblis. Itu iblis yang keluar dari kubur itu iblis. Nah, saya pastikan itu iblis 100%. Hal itu diyakini sama umat Kristen dikarenakan pada zaman itu kan ada rasul-rasul atau murid-murid Yesus Kristus di situ. Dimana setelah Yesus Kristus bangkit naik sorga, dia mati, bangkit, naik sorga. Muridnya percaya nggak? Yesus memerintah untuk menyebarkan pengajarannya ke seluruh dunia. Itu Jadi, bukan Yesus. ya, Coba kalau lihat dia- Kristen, kalau coba dia lihat bilang- Kristen. Tapi, Coba Pak, lihat Kristen. saya bingung ntar. Nah, ini yang Yesus bilang adalah jadikanlah semua bangsa dan muridku dan baptislah mereka. Coba lihat Nama Kristen. itu kan. Itu ajaran Yesus nggak Kristen itu? Kristen itu adalah sekte. Sekte Enggak, di mana maksudku gini. Ajaran Yesus nggak Kristen itu? Kristen itu adalah pengikut Yesus Kristus. Iya, saya tidak tanya pengikut. Saya Pak. tanya Iya, Kristen. iya, saya tahu. Kristen itu Bahkan ajaran ada- Yesus nggak? Kristen Makan itu babi, ajaran tidak Yesus bersunat, ibadah Iya. minggu, menyembah Kristus. Betul. Itu ajaran Yesus nggak? Betul, sunat itu. Ajaran Yesus nggak? Kok betul? Betul. Betul. Itu adalah ajaran Yesus. Oke, tolong tunjukkan di mana Yesus mengajarkan
muridnya untuk menyembah dan beribadah kepadanya di hari Minggu? Kalau itu nggak ada dibilang Pak di Alkitab. Ya, berarti bukan ajaran Yesus. Ya. Gimana sih? Yang Yesus, jadi gini Pak, kenapa Yesus sampai mati di kayu salib? Itu kan dari nubuat nabi-nabi zaman dulu. Ah, itu kata Kristen. Bukan, Itu Pak, kata Kristen. Itu bukan, kata Kristen. Itu pun kata kata Kristen. kata Wahyudi Pak, kata orang-orang Wahyudi itu juga sama, dan mereka masih menunggu Mesiasnya sampai sekarang. Wahyudi. Iya, ya, Yahudi. Dan mereka pun masih menunggu Mesiasnya itu sampai sekarang, dan itu perkataannya ada di Mesias ini apa? Bagi Yahudi Mesias ini apa? Penyelamatnya mereka. Ya, iya, saya tahu. Dia ini apa? Mesias ini bagi mereka. Ya, Tuhan atau manusia? Tuhan Ya, atau manusia? itu. Setahu saya, Nenek Pak, Ukip. setahu saya, ya, setahu Iblis lah saya, yang menjadi bapakmu. ya, Jadi, setahu saya, ya, Mesias itu sepengetahuanmu dalam yang Yahudi. minim, yang tak ada ilmu sama sekali. Ya. Orang Yahudi itu menunggu Mesias, orang yang diurapi, sama seperti Musa yang mereka tunggu, sama seperti Daud. Ya. Bukan Tuhan Jadi- yang ditunggu. Tadi yang mau saya bilang Pak Zuma, begitu yang Kristen percayai, yang iman yakini, walaupun di Alkitab dibilang oh Yesus bangkit gitu kan ya, orang-orang mungkin beranggapan Yang dongeng bangkit gitu kan. itu iblis. Iya, tar Astagfirullahaladzim. Ya Allah. dulu Pak, tar dulu. Saya mau cerita dulu. Jadi kenapa Kristen itu mengimani Yesus itu bangkit? Karena pada saat itu murid-murid Karena Yesus Kristen ada angkatan itu- jahat. Tunggu Pak. Karena Kristen percaya kepada udah turun, kamu turun aja, kamu turun. Kau bicara sendiri, siapa yang kau kibulin di sini? Nggak ada. Kamu di gereja kumpulkan anak SD, anak TK, kau kibulin di situ. Di sini nggak ada orang yang bisa kau kibulin. Apalagi kamu sudah tidak mau mendengar. Bang Juma. Saya udah berapa kali katakan harusnya kamu terpancing. Saya udah bilang yang keluar dari kubur itu setan. Harusnya kau terpancing di situ. Kok bisa bang? Ini malah jualan obat. Kenapa Kristen menyembah Yesus? Ya itu dari talu. Kita berbicara tentang ilmiah, bukan berbicara imanmu. Imanmu, saya sudah hantam jantungnya. Yang keluar dari kubur itu setan. Kurang apa lagi coba? Dari mana ayat mengatakan bahwa itu setan yang keluar, Juma? Oke. Kalau kita melihat salib, berarti kita harus kembali kepada tradisi Yahudi. Salib kembali kepada keputusan Tuhannya Yahudi, bukan kepada ketuhanan gereja, bukan konsep gereja, bukan konsep Kristen yang kita pakai. Karena salib itu milik orang Yahudi, hukuman yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga orang Roma. Iya. Kristen gak ada di situ. Iya. Nah sekarang, Pertanyaan Ya, saya sabar. untuk Bang Juma. Pertanyaan Ya, saya untuk Bang Juma. Kenapa Yesus disalib? Kenapa Yesus disalib? kenapa Pertanyaan saya Yesus, ke Bang Juma. kenapa Yesus disalib? Karena orang-orang Yahudi cemburu dengan Yesus dan takut orang Roma datang merampas tempat suci mereka. Maka mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Sayangnya yang mereka salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim, bukan Yesus. Itu versi siapa itu, Bang? Itu versi Tuhannya Yahudi. Itu versi siapa? Maksudnya Dan Anda itu dapat itu dari mana? Anda dari narangnya? ajaran Yesus. Anda Kata narang Yesus itu kata Yesus. Kalau Anda narang sabar aja sedikit, yang penting Anda Ya, mau diskusi faktanya dengan dari baik. mana? Dari ayat mana? Ucapan Yesusnya yang mengatakan itu. Ucapannya gimana? Ucapannya gimana? Di dalam Lukas 24 nomor 44, harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, di dalam kitab Taurat jelas dikatakan bahwa orang benar jangan kamu bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kamu bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Pertanyaan saya, Yesus orang benar atau orang bersalah? Yesus adalah orang benar. Pintar. Benar. Pintar.
Orang benar. Bisa nggak dia disalib? Bisa nggak dia disalib? Bisa nggak dia dibunuh? Yang membunuh Yesus itu siapa? Pertanyaan saya ulang. Bisa nggak dia dibunuh? Ya bisa, secara manusia dia bisa dibunuh. Kalau dibunuh itu menghasilkan dosa atau menghapus dosa? Dosa bagi pembunuh. Bagi Kristen? Bagi Kristen. Jadi dengar. Saya jelaskan dulu. Dosa bagi pembunuh, bagi Kristen apa? Jadi gini, peristiwa penyelamatan itu Yesus datang mengabarkan kabar tentang kerajaan Allah. Dan ketika itu bangsa-bangsa Romawi mereka merasa terancam dengan kabar sukacita yang disampaikan oleh Yesus. Akhirnya mereka merencanakan sesuatu untuk bagaimana menyingkirkan Yesus. Siapa yang merencanakan itu? Tentara Romawi. Gimana kau dapat itu? Nggak ada itu. Dengar, pemuka-pemuka agama kaum Farisi. Itu bukan orang Romawi itu, Sambalu. Itu orang Yahudi. Iya, jadi kan kumpulan orang-orang itu mereka bukan orang Romawi ya. Minim juga ini. Yahudi. Dengar dulu. Dan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus itu kan pemerintahan Romawi. Paham nggak? Ya. Nah, jadi jangan sepotong-sepotong abang itu paham tentang. Jadi begini. Yesus itu menurut Tuhan bisa dibunuh nggak? Secara manusia dia bisa dibunuh, Pak. Emang kau pikir Yesus itu monyet? Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sekarang menurut Tuhan Yesus boleh dibunuh nggak? Kalau sekarang begini, kalau iblis merasa terancam dengan perintah dari surga, dengan didikan surga, maka dia akan membunuh orang-orang benar. Nah sekarang Yesusnya boleh nggak dibunuh menurut Tuhan? Karena dalam misinya iblismu terlalu kuat, kawan. Ya, iblis yang membunuh Yesus itu adalah kumpulan iblis. Orang yang menyangkal Yesus. Yang menerima hadiah dari iblis siapa? Hadiah apa? Hadiah salib. Hadiah salib. Iya. Salib itu bukan hadiah. Salib itu. Ya sudah, kalau begitu pertanyaannya kembali. Menurut Tuhan, bolehkah membunuh Yesus? Menurut Tuhan, bolehkah membunuh Yesus? Itu pertanyaan dari mana tuh? Lah kan tadi dalilnya Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang benar. Nah, Yesus orang benar, boleh nggak dibunuh? Sekarang begini, Bang, yang membunuh siapa? Allahu Akbar. Setan boleh nggak dibunuh Yesus menurut Tuhan? Pertanyaanmu tuh pertanyaan yang nggak masuk di. Iya, karena kamu Kristen. Karena sejatinya kamulah yang membunuh Yesus. Begitulah cara-cara iblis untuk menyangkal Yesus. Nenek lu kiper, kau yang menyangkal. Sekarang pertanyaan saya ulang, ini yang kelima kalinya saya ulang. Menurut Tuhan, bukan menurut Bang Suma nih, bukan menurut iblis. Tuhan yang jadi takaran. Menurut Tuhan, boleh nggak Yesus dibunuh? Kalau menurut Tuhan, ya tidak. Gitu iya. dong. Kalau menurut iblis iya. Jadi menurut Tuhan Yesus tidak boleh dibunuh. Menurut iblis boleh dibunuh. Nah sekarang pertanyaannya, dari mana Paulus mengatakan ilmunya Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Dari mana ayatnya? Coba buka ayatnya. Galatia 3 nomor 13. Tadi ingat ya. Menurut Tuhan tidak boleh, menurut iblis boleh. Galatia 3 nomor. Pertanyaan saya, kalau membunuh Yesus itu tidak boleh, tetapi kenapa kemudian Paulus mengatakan kematian Yesus di atas salib itu menebus dosa?
Sedangkan membunuh Yesus itu tidak boleh. Kenapa jadi nebus dosa? Bukannya itu melanggar dosa, melanggar perintah, akhirnya melahirkan dosa. Ayo, dari mana Paulus mendapatkan ilmu? Jadi Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Nah, dari mana ilmunya itu? saya rangkum semua ya. Ya, Secara ini Tuhan tidak menginginkan ada pembunuhan. Terus? berikut. Iblis menginginkan ada pembunuhan. Benar. Betul. Terus kenapa Paulus muncul mengatakan pembunuhan yang dilakukan iblis itu untuk nebus dosa Kristen? Nah, Berarti iblis dengar, adalah pahlawan untuk Kristen. dengar. Jadi ketika iblis melakukan kejahatan untuk membunuh Yesus dengan melakukannya di kayu salib, lalu ditombak, ditikam, Mati. dikuburkan, terus dia bangkit dan naik ke surga. Dan Terus bangkit dan naik ke surga. Di situ enggak, yang tadi kenapa jauh kali? itu Bangkit naik ke surga terus turun lagi ke Pak Bom Bom. Jauh kali kau melangkah. Di situ dulu. Dari mana Paulus, sabar. Dari mana Paulus mendapatkan ilmu pelanggaran terhadap Tuhan menghapuskan dosa? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Pelanggaran terhadap perintah Tuhan malah menghapuskan dosa. jadi Dari mana Paulus dapat ilmu? rangkaian kejadian Yesus itu satu rangkaian, Bang. Anda nggak bisa potong-potong, ya. Dia dibunuh, dia dimakamkan, Ya itu kan koplak. dia naik. Sabar dulu. Dari mana pendiri agama Kristen mengatakan kalau pelanggaran terhadap hukum Tuhan, yaitu membunuh orang yang benar, itu menghapus dosa? Dari mana ilmunya Paulus itu? Karena begini, Bang, begini. Anda tidak punya tempat untuk menjelaskan atau mengajarkan saya. Saya bertanya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu pelanggaran terhadap firman Tuhan, bahkan pembunuhan terhadap utusan Tuhan, itu justru menghapuskan dosa? Dari mana Paulus dapat ilmu itu? Iya. Karena begini, dengan kematian dia, terus dia bangkit dan naik ke surga. Satu karya penyelamatan. Pembunuhan. Pembunuhan terhadap Yesus itu dosa. Itu kan iblis yang melakukan dosa. Iya, betul. Terus kenapa jadinya berubah? Tiba-tiba menjadi bangkit, menjadi Tuhan, jadi penebus dosa. Kenapa bisa kayak gitu? Keuntungan bagi manusia. Astagfirullahaladzim. Saya melihat keajaiban Tuhan bagaimana Yesus Mama. di sini. Mama. Keluaran 23 jelas dalilnya, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Berarti Memang benar. Dia tidak membenarkan orang yang berarti perbuatan yang dilakukan oleh iblis tidak akan dibenarkan. Iya, Tidak akan dibenarkan. Iblis tidak akan. Nah, terus kenapa menjadi penebus dosa? Karena dia begitu dia mati, dia bangkit dari kuburnya. Itu bagi manusia. Anda berpikir dari sisi iblisnya, karena memang ada iblis. Dan setelah Yesus naik ke surga, itu nabi palsu yang kebanyakan ini nggak cebok kalau biar orang ini. Ini umat Islam udah pinter, udah cerdas. Nggak bisa lagi kalian tipu, Udah cerdas umat Islam itu. Udah pinter dia belajar Bible. Malah umat Islam lebih paham Bible daripada kalian. Kenapa? Kalian cuma modal congor, modal dogma,
modal doktrin, modal perpuluhan. Islam modal akal, mengkaji Bible pakai akal. Jelas sekali dalilnya. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus jangan dibunuh. Perintahnya harus kau praktekkan. Harus kau tepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Jangan kau membunuh, ya jangan bunuh. Perintahnya jangan bunuh, ya praktekkan dengan perbuatan. Kalau kamu tidak praktekkan dengan perbuatan jangan membunuh itu, kamu akan dikutuk. Orang-orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat, salah satunya jangan membunuh, maka dia akan dikutuk oleh Tuhan. Loh, kok kutukan kok malah jadi tebus dosa? Nyambungnya di mana coba? Ya, Bang Juma. Iya. Boleh saya terakhir ya Bang Juma ya? Nanti boleh, silakan saya dengar, saya turun ya. Saya akan membacakan beberapa ayat ya yang dapat menjadi alasan kenapa Yesus harus disalib. Saya coba membaca di dalam 1 Yohanes 1 ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Bang Suki, izin 9-nya dibaca dong, jangan dilompatin kayak gitu ah. Oke, 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Benar Bang? Ayat 10-nya, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta. Nah gitu Bang ya. Lalu di dalam Keluaran ayat 32, saat bangsa Israel sampai di Gunung Sinai ingin mendapatkan hukum Taurat, apa yang terjadi di ayat 7 bahwa mereka adalah rusak lakunya. Ayat 9, mereka tegar tengkuk, mereka jahat semata-mata. Nah kalau saya coba membaca di dalam ini Bang, Mazmur ya, Mazmur 53 ayat 1 sampai 4. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, lalu saya akan baca ke dalam sini Bang. Di dalam Roma 3 ayat 23 juga mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa. Nah, sekarang saya baca ke sini. Ke dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Nah, lalu di dalam Pengkhotbah 8, oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh dengan niat berbuat jahat. Nah yang terakhir ini Bang, di dalam Yesil semua tahu ya, Yeskiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa yang harus mati. Di dalam Habakuk ini penentunya Bang, saya akan bacakan Habakuk 1 ayat 2 dan 4. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar, aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Ayat 4-nya, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Dan kita semua tahu bahwa Yesus orang benar, dia tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi kalau keadaan hukumnya seperti ini Bang, dikuasai orang fasik, imam-imam kepala orang Yahudi, ahli Taurat itu fasik. Mereka tahu hukum jangan membunuh, tetapi mereka berusaha untuk membunuh. Itulah yang terjadi terhadap Yesus.
Orang fasik mengepung, dikepunglah dia dengan cara-cara yang licik, yang salah, sehingga terjadi pembunuhan. Tetapi terjadinya pembunuhan itu karena Bapa menghendakinya. Di dalam Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Itulah yang terjadi kepada diri Yesus. Karena orang-orang penguasa yang berpuasa atas keadilan hukum tidak melaksanakan hukum itu dengan benar. Yang benar disalahkan, yang salah dibebaskan. Ya demikian Bang ya. Ini terakhir, nanti saya turun Bang ya setelah mendengarkan dari Abang. Terima kasih. Ya, baik. Ya, sama-sama. Jadi saudara-saudara Kristen ini memang harus berusaha mencocok-cocokkan kemudian konsep Kristen dengan kitab yang ada di agama Yahudi. Makanya butuh hampir 600 tahun menggodok perjanjian lama hingga bisa selaras dengan perjanjian baru. Makanya kalau kita dudukkan sekarang kitabnya orang Yahudi yang mereka pakai dalam bentuk kitab bahasa Ibrani dengan kitabnya Kristen hari ini itu jauh. Karena kenapa? Orang Kristen menerima perjanjian lama ini itu berasal dari Septuaginta yang diterjemahkan abad ketiga Masehi untuk penduduk Yahudi yang ada di Mesir, Alexandria. Lalu kemudian Kristen mencoba untuk loncat pagar. Artinya mereka menginginkan pola yang diajarkan Paulus itu didukung oleh kitabnya Yahudi. Sayangnya, tragedi penyaliban terhadap oknum yang dikira Kristus itu disalib oleh orang Yahudi bukan karena nubuatan itu, tetapi nubuatannya Yesus harus mati tahun ini juga demi untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari rampasan orang-orang Roma. Di dalam Yohanes 11:45-57, orang-orang takjub kepada Yesus karena banyaknya kemudian mujizat yang dilakukan oleh Yesus, sehingga bukannya menjadikan dia Tuhan. Orang-orang Yahudi bukannya menjadikan dia Tuhan karena banyak mujizatnya seperti Kristen. Kenapa kau Tuhan kan? Oh, karena dia sakti, bisa begini. Orang Yahudi justru melihat kelakuan Yesus yang begitu dahsyat, menghantarkan mereka justru ingin membunuhnya. Kenapa? Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh tentara Romawi. Tidak ada hubungannya dengan dosa waris. Yesaya 53 nggak ada hubungannya. Itu hanya cocokologi yang dilakukan oleh Kristen demi untuk melegalkan penyaliban. Itu jelas itu. Padahal kalau kita melihat kejadian pada kronologis penyaliban ini, itu sudah muncul di sana, sudah ada di sana imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat. Kurang apa lagi pengetahuan mereka tentang kitab Yesaya? Tapi mereka berunding, tidak ada satupun di antara ahli-ahli Taurat ini, ahli kitab Yesaya ini yang mengatakan dia sudah dinubuatkan. Begitu juga Yesus. Tidak ada menjadikan Yesaya sebagai nubuatan bahwa dia harus mati. Nggak ada. Nggak ada itu. Itu cuman Kristen yang menyusun cerita-cerita itu supaya seakan-akan itu adalah sudah dinubuatkan. Padahal kitab Yesaya, kalau kita lihat di dalam Yesaya 1, itu bercerita tentang nubuat yang terjadi kepada orang-orang Yerusalem dan juga orang-orang Yehuda. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos
Host hilang Suara saya suaranya. kedengaran nggak? Aman. Ya aman. Aman, Bang Bang. Suki aja mungkin. Bang Suki yang bermasalah. Iya. Lanjut. Jadi Yesaya itu, kitab Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu tidak berbicara tentang Yesus. Itu berbicara tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, zaman Yotam, zaman Ahaz, zaman Hizkia dan raja-raja Yehuda. Jadi seluruh isi Yesaya 1, Yesaya baik dari bab 1 sampai bab 66 itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hizkia dan raja-raja Yehuda. Bukan masalah Yesus. Cuman karena Kristen ini menginginkan agar agamanya ini dianggap benar, maka mereka menjadikan kitabnya Yahudi sebagai pelengkap penderita. Penyaliban. Dari mana penyaliban itu? Oh, dari sudah dinubuatkan. Padahal orang-orang Yahudi ahli kitab, ahli Taurat, ahli Yesaya tidak menjadikan itu dasar itu untuk menyalibkan Yesus. Tidak ada. Dasar mereka ingin menyalibkan Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Maka imam kepala Kayafas, pemimpin pada saat itu, ya, mengambil kesimpulan dan menubuat Yesus harus mati untuk membebaskan Bani Israel dari perbudakan Romawi. Titik. Penyaliban didasari oleh unsur politik dan ekonomi, bukan terkait dengan dosa waris. Dosa waris hanya dijual Paulus supaya ajarannya itu laris, supaya banyak yang menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Karena kalau tidak menjual itu, apa yang membuat Kristen laku? Nggak ada. Jadi begitu saudara Suki, bahwasanya apa yang Anda ajarkan itu bertentangan dengan ajaran Yesus dan ajaran Tuhan. Yesus mengatakan barang siapa yang meninggalkan hukum Taurat, maka dia akan menempati tempat terhina. Barang siapa yang tidak mempraktikkan hukum Taurat, maka dia terkutuk. Dan seluruh bangsa harus berkata amin. Nah, Kristen mengambil Tauratnya orang Yahudi, lalu membatalkannya. Mengaku sebagai pengikut Yahudi, bahkan Yahudi rohani, Israel rohani, tetapi membatalkan seluruh hukum Taurat. Maka berdasarkan Matius 5:19, kemudian Ulangan 27, nomor 26, 25, 26, orang-orang Kristen ini adalah orang yang dikutuk. Silakan. Oke, ada Mbak Yang lain barangkali. Iya. Ada Mbak Carolina Sitepu. Selamat malam. Itu. Selamat malam. Ya, teman-teman Kristen kalau Kristen cuma waduh. Apa? Berdasarkan ajaran Yesus, Kristen itu penghuni neraka. Matius 5 nomor 19. Matius 5. Matius 5. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling cilik, itu maksudnya apa? Kemana dia arahnya? Jangan kau dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu dalilnya kok gitu? Kenapa neraka, saya harus? Nggak tahu kau artinya pun kau ucapkan aja sendiri. Lah itu neraka, Kristen di neraka menurut Yesus, kok jadi saya yang dimarahin? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Matius 5 nomor 19. Itu untuk apa? Untuk Baca. apa itu di situ? Matius Untuk berapa? orang Kristen. Matius 5 nomor 19. Ya iyalah, kan orang Kristen yang menyediakan hukum Untuk Taurat. tahu itu, Apa sih? tahu untuk neraka. Nenekmu kiper. Emang saya penganut Taurat? Kamu lah itu. Minyak ke neraka. Ya kamu lah. Penyesat. Ya itu kata Yesus, nyala daripadaku. Matius berapa? Matius Kalian berapa? semua Kristen pembuat kejahatan. Hei, mana ada itu ceritanya? Baru mau belajar Matius tapi berapa sudah tadi? marah. Orang itu belajar dulu, baru marah. itu Ini marah duluan. Pembuat kejahatan, bro. Itu untuk pembuat kejahatan. Ya kamu lah itu pembuat Ada kejahatan. kata-kata di situ?
Ada nggak kata-kata Ada. Kristen di situ? Mana? Ada. Kamu live. Coba baca. Buka Open Camp, kamu tunjukkan Matius. ada kata-kata Kristen di situ. Ayat situ. Ada. Jelaskan. Kamu buka Ken. Kamu tunjukkan Kristen yang masuk neraka. Coba. Matius 5 nomor 19. Ada Barang kata-kata siapa Kristen? yang sabar dulu, Ada nggak sabar kata-kata dulu Kristen? tante, sabar dulu Matius tante. 5 ayat berapa? Saya akan buktikan. Matius 5 nomor 19, baru mau belajar emosi duluan. Gimana sih? Matius 5 ayat berapa? Nomor ayat pula dasar serigala. Nomor 19. Nomor ayat itu bahasa Quran. 19 ayat. Nomor ayat. Lu pikir Al-Quran? Ayat. Inilah serigala. Serigala berbulu kunyit. Ayat-ayat Al-Quran kapang. Ayat. Kita ada pada Quranmu. Kebiasaan. Biasaan kau itu. Terus kenapa kau bilang ayat? Ayat itu dari Al-Quran. Neraka aja kau Tuhan. Ayat. Ya. Kata Yesus. Ayat itu dari Al-Quran, tante. Ayat itu kok dari Bible. Ikutan terus ini nyamar ketemu Islam, nyamar Islam, ketemu Yahudi, nyamar Yahudi. Mana ada ayat di Bible? Ayat. Nomor. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling terkecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan memiliki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dalam mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan memiliki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Kenapa emangnya? Mampus. Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah tai. Ayo. Paulus mengatakan hukum Taurat itu tai. Ayo. Ini Dasar. Paulus mengatakan, pendiri agamamu mengatakan hukum Taurat itu adalah tai. tidak ada Paulus. Ayo. Paulus itu keberapa? Dia terakhir. Gak ada yang mendirikan Paulus itu. Kristen gak ada yang mendirikan Paulus. Lah, jelas-jelas di Antioquia pengikutnya setahun lamanya tinggal di sana disebut Kristen. Sebelum ada Paulus sudah ada muridnya. Tidak ada disebut Kristen, pengikut Yesus itu nggak ada. Muridnya lebih dahulu. Tidak ada pengikut Yesus makan babi. Tidak ada pengikut Yesus nyembah Yesus itu nggak ada. Nggak ada pengikut Yesus itu makan anjing. Kayak Carolina suka makan anjing. Nggak ada. Tidak ada murid Yesus suka makan komodo. Tidak seperti Carolina, biawak pun dimakan. Pengikut Yesus itu adalah orang-orang yang bersih tubuhnya dari makanan-makanan haram yang disuka oleh Kristen, Carolina. Begitu tante. Kata Yesus, ya itu kata Yesus. Itu halal. Berakus tubuhnya adalah apa yang kamu keluarkan dari hatimu. Itu ajaran iblis. Itu ajaran iblis. Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati neraka. Itulah kau Carolina. Namamu sudah tertulis di kerak neraka paling dalam. Tidak ada yang menghabiskan hukum Taurat. Loh, kata siapa? Paulus mengatakan di dalam Galatia 2:21, jika engkau mengharapkan ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Taurat itu harus kau kutuk, Carolina cantik. Kalau dilihat dari Monas pakai pipet, itu pun pipet rusak. Paulus mengajarkan begitu. Galatia 5 nomor 4, engkau akan keluar dari kasih karunia kalau kau mengharapkan ada kebenaran di Taurat. Jadi kamu itu diajarkan untuk menghina Taurat. Kristen itu pengikut Paulus diajarkan untuk menghujat Taurat. Hey, makanya Taurat itu hanya aksesoris.
Tidak ada. Biar kau nampak terlihat cantik. Seperti kau nggak bisa Begitu. mengikuti. Kami pengikut Yesus Kristus. Tidak ada kami ikuti Paulus. Kristus yang keluar dari kubur itu beda Yesus dengan Kristus Kristus yang yang keluar datang dari dari- rahim manusia. Yang lahir di kota Daud. Yang lahir di Oh Yerusalem. itulah Yesus bukan, Kristus yang beda. baik. Yesus Itu yang kan kau menurutmu, ikuti itu bukan adalah otakmu. Sibilisis. Kau itu yang Bukan. iblis. Yesus Kau yang anak mengikuti. Maria itu bukan dia yang disalib. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Yesus anak Maria tidak pernah Dia dikutuk. bukan dikutuk Tuhan, Yang tapi dia dikutuk. mengambil kutuk manusia di kayu salib. Itu maumu, tapi nggak bisa. Kata Tuhan, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ayo. Mengambil kutuk manusia di kayu salib. Dia tidak pernah terkutuk, tetapi dia mengambil kutuk Masolang manusia. generasi. Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Jadi tidak mungkin dosa-dosamu yang bersalah ini ditebus pakai orang benar, Karon. Makanya kurangi makan kutu, Mbak. Kau ini masih kayak dulu aja. Orang Kristen itu adalah orang-orang dikutuk sama Elohim, Tuhannya Yahudi. Makanya naik-naik jangan langsung emosi. Perbaiki dulu, Yesaya 60, Yesus berkata, Apa Ini nggak pula makan Yesaya kutu. 60 Yesus berkata, itu sendiri, Allah sendiri berkata, aku menjadi Ini- penebusmu. berarti Yesus yang memerintahkan orang di dalam kitabmu Yehezkiel 4:12 makan tai Penebus gitu. dosa manusia. Yesus sendiri. Berarti Yesus yang mengajarkan makan tai manusia, membakar roti di atas jelai tai kering itu ucapan Yesus. Kata Hah? Tuhan Yesus. Kata Allah itu. Yesaya Berarti Allah Yesus sendiri yang berkata, memerintahkan bunuh, Allah sendiri bunuh, yang bunuh, bunuh, berkata, bunuh, bunuh, "Akulah bunuh. yang menjadi penebusmu." Ulangan 13, Allah bunuhlah sendiri orang berkata, yang mengajarkan Allah engkau menyembah sendiri kepada ilah berkata, lain. Allah Berarti sendiri Yesus berfirman. mengajarkan membunuh. Itulah yang menjadi Nah, itu turunin aja dah. Karon, jangan tiap hari kau cabut bulu ketekmu infeksi, larinya ke akar otak. Si Carolina ini banyak nggak sering makan kutu, makan hari-hariannya itu bahan serep. Emosi dia, emosi. Terimalah nasibmu. Sebagai penghuni neraka, nikmati aja hidup lo, mumpung belum ke neraka. Kau makanlah semua yang kau mau makan, yang kau mau makan. Silakan kau mau makan apapun yang kau mau makan itu makan. Sendal jepit, kasih saus, makan. Kesempatan di neraka nanti nggak makan-makan lagi ente. Cuman dibakar terus. Naik emosi. Minta diajarin di Matius berapa? Matius berapa? Level murid kok marah sama guru piye toh? Oke, kita sapa Jangan dulu emosi. ya, Pak. Guru ada murid-murid naik ini. Selamat malam para murid. Itu ada Selvia mau minta naik. Selvia kalau mau naik request dulu. Selvia, oke siap. Selvia. Jambak Mana? coba. Selvia mana Selvia? Oke, ini nggak ngomong ini berarti bukan Kristen ya, berdua ini yang naik ya. Ya, Tarjono Tarjono sama mungkin. Tok. Tarjono Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bang, turunkan bang, kepencet. Oke. Demikian tadi kaum muslimin ya, yang mana perdebatan itu berlangsung dan luar biasa ya. Kalau untuk bernarasi dan apa dalam penyampaiannya ya, dalam setiap hujah-hujahnya itu memang Aki Sungai ini hebat, luar biasa ya. Nampaknya selain daripada Ustadz Kenama ya, itu tidak ada lagi ya yang bisa seperti beliau ini. Karena memang dari dahulu ya, dari dahulu kala memang, dari semenjak dari Facebook sampai ke WA ya, sampai ke Zoom, sampai hari ini ke TikTok itu memang banyak dicintai umat, banyak penyimak-penyimaknya itu banyak itu ya. Dari dulu tuh memang seperti itu
Bahkan beliau ini sangat apa ya, sangat digandrungi gitu waktu itu. Kami para debater pun senang kalau sudah beliau yang debat itu, senang dulu tuh, walaupun hanya melalui tulisan gitu. Karena memang itu narasinya sangat tajam dan cukup sadis gitu. Jarang sekali debater-debater Kristen itu mampu melawannya dengan argumentasi yang seimbang dengan beliau. Itu belum pernah ada gitu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Budosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب